seorang anak dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Memasuki abad ke-19, banyak sekali budaya barat yang masuk ke Indonesia dan tidak sesuai dengan budaya yang ada pada saat itu. Sehingga Pangeran Diponegoro berusaha untuk menentang dominasi Belanda yang kejam itu. Sampai pada tahun 1823, John Kier Anthony Hendrik Smithard yang dikenal sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Pada tahun 1825, Smithard merencanakan pembangunan sebuah jalan dan menyuruh para pekerjanya untuk memasang anjir atau semacam patok yang secara sengaja dilewatkan di tanah milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun menyuruh rakyatnya untuk mencabut kembali anjir-anjir tersebut. Akan tetapi, Smithard tetap memasang kembali anjir tersebut dan menyuruh penjaganya untuk menjaga itu. Tetapi Pangeran Diponegoro kembali menyuruh rakyatnya untuk mencabutnya dan menggantikannya dengan tombak. Inilah awal mula terjadinya Perang Diponegoro. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, rakyat Tegalreja di dalam Tegalreja mendatangi kediaman Pangeran Diponegoro dengan membawa senjata dan memberikan dukungan kepada Pangeran Diponegoro. Belanda pun datang ke Tegalreja dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Akhirnya dengan segala pertimbangan, Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya memutuskan untuk mundur ke daerah Bukit Selarong. Pangeran Diponegoro bukanlah seorang pemimpin yang individualis. Sebelum memulai persiapan perang, Pangeran Diponegoro menyuruh anak-anaknya, keluarga, orang-orang tua untuk diungsikan ke Dekso, daerah Kulon Progo. Sebagai langkah awal perlawanan, Pangeran Diponegoro mendirikan sebuah benteng pertahanan di Gua Selarong. Di Selarong, Pangeran Diponegoro menyusun strategi sebagai berikut. 1. Merencanakan penyerangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah datangnya bantuan dari luar. 2. Mengirim kurir kepada para bupati atau ulama untuk menyiapkan perang melawan Belanda. 3. Menyusun nama-nama bangsawan sekiranya yang mana yang lawan, yang mana yang kawan. Dan yang keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang. Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Hal ini membuahkan hasil sehingga pasukan Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terus mengobarkan semangat perang Sabil, yaitu perang yang membela Islam, dan perlawanan ini sangat efektif sehingga ia memperluas wilayah perang hingga ke Banyumas, Kedung, Semarang, Rembang, dan juga ke arah timur, tepatnya ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Hal inilah yang menyebabkan Perang Diponegoro disebut Perang Jawa. Belanda mengirim beberapa komandan tempur untuk melawan Diponegoro. Hingga pada 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos pertahanan Diponegoro di Gua Selarong. Namun pos pertahanan tersebut telah kosong karena sudah dipindahkan ke Dekso di bawah pimpinan Ali Basya Sentot Prawirodirjo. Pangeran Diponegoro menggunakan banyak strategi untuk melawan Belanda, seperti penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar menggunakan prinsip perang gerilya dan strategi perang atrisi atau penjemuan. Dalam melakukan perlawanannya, Diponegoro dan pasukannya senantiasa bergerak dari pos pertahanan satu ke pos pertahanan yang lainnya. Untuk melawan serangan dari Diponegoro, Belanda akhirnya menggunakan strategi sistem benteng steel cell yang dikemukakan oleh Jenderal de Cook. Secara garis besar, strategi perang ini adalah pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda dibangun benteng pertahanan atau kubu pertahanan. Kemudian, dari masing kubu pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan. Penggunaan strategi benteng steel cell pada satu sisi berhasil mempercepat peperangan yang banyak menghabiskan biaya dengan menjepit kedudukan musuh, sekaligus dapat mengendalikan wilayah yang dikuasai dengan strategi ini. Perlawanan Diponegoro sedikit demi sedikit dapat diatasi. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Namun pasukan yang dibawa pimpinan Sentot berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulang. Penyerangan ini menewaskan Kapten Ingen. Pasukan Belanda dikonsentrasikan untuk mendesak dan mempersempit pergerakan pasukan yang dipimpin oleh Sentot dan mencoba untuk mengajak berunding. Namun,
selalu ditolak hingga akhirnya Belanda meminta bantuan kepada Arya Prawiro-Ningrat untuk membujuk Sentot dan hingga tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri. Perjanjian Imogiri terdapat 4, yaitu yang pertama, Sentot diinginkan tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Prawiro-Wirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, Sentot Prawiro-Wirjo dan pasukannya tetap diinginkan menggunakan sorban. Dan yang keempat, sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka tanggal 24 Oktober 1829, Sentot dan pasukannya kembali ke kota Jogja untuk secara resmi menyerahkan diri. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado hingga dipindahkan ke Makassar dan wafatnya di Benteng Rotter